Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rai Putra Salasa Wibowo, absen 27, kelas 10 HPLG 3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari foto yang saya tampilkan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa jawabannya. Untuk soal pertama, jawabannya adalah yaitu macam-macam aplikasi dan juga berikan contohnya. Ada 5 ya teman-teman di sini. Yang pertama adalah aplikasi pengolah kata, contohnya Microsoft Word, Google Document, dan Library Office Writer teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, Google Sheet, dan LibreOffice Calc. Yang ketiga aplikasi presentasi, misalnya PowerPoint, Google Slide ya teman-teman ya. Yang keempat ada aplikasi grafis, contohnya Adobe Photoshop, GIMP, dan CorelDRAW. Lalu yang terakhir adalah aplikasi pengolah data seperti Microsoft Access, MySQL, dan MongoDB. Nah, untuk selanjutnya sebutkan 3 media penyimpanan master Windows yang digunakan untuk instalasi komputer. Nah, di sini ada 3 teman. Yang pertama ada CD atau DVD. Windows instalasi dapat disimpan dalam bentuk CD atau DVD yang kemudian dimasukkan ke dalam drive optik pada komputer. Yang kedua ada flash drive. Ini untuk bootable flash disk teman-teman. Yang ketiga ada file ISO, file gambar disk dalam format ISO dapat diunduh dari situs resmi Microsoft atau sumber lainnya dan kemudian digunakan untuk membuat media instalasi. Untuk jawaban soal kedua teman-teman. Oke teman-teman, soal selanjutnya yaitu sistem operasi komputer merupakan penghubung antara, di sini jawabannya teman-teman. Sistem operasi komputer merupakan penghubung antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta antara pengguna dengan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Nah, itu untuk jawaban nomor 8 ya teman-teman ya, atau soal selanjutnya tadi. Nah, ini untuk soal yang nomor 9, peletakan hasil instalasi sistem operasi sebaiknya diletakkan di. Nah, ada baiknya hasil instalasi diletakkan di partisi atau disk yang berbeda dengan partisi tempat data pengguna disimpan. Ini memungkinkan untuk isolasi sistem operasi dari data pengguna, sehingga jika terjadi masalah pada sistem operasi, data pengguna tetap aman. Nah, untuk selanjutnya soal terakhir ya teman-teman ya. Perintah yang dapat dilakukan di setting dalam sistem operasi BIOS meliputi 1. Mengatur urutan boot untuk menentukan perangkat yang akan dibooting untuk pertama kali saat komputer dinyalakan. Yang kedua, mengatur konfigurasi teman-teman ya, atau dalam kurung hardware configuration. Sistem seperti mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat keras tertentu, mengatur clock speed dan konfigurasi RAM. Ketiga, mengatur waktu dan tanggal sistem untuk menyesuaikan waktu dan tanggal komputer, mengatur sandi atau keamanan BIOS, dan yang terakhir memperbarui atau mengflash BIOS untuk menginstal versi BIOS yang lebih baru atau melakukan pemulihan BIOS. Jadi itu adalah jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di dalam foto ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini mungkin kalau ada kesalahan dalam menjawab teman-teman bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।